Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi Bu. Yang terhormat, Pagi Bu. Pagi Bu Mimi. Materi kita pada pagi ini Bu Ulansari. Ya. Selanjutnya para peserta IHT yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul dalam acara GIT meeting ini kita kirimkan ke arwah Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita serahkan kepada Bu Ulansari untuk menyampaikan materi IHT kita pada hari ini. Kepada Bu Ulansari, kami silakan. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Mimi yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan salam hebat untuk guru-guru yang sudah hadir pada pagi hari ini menyempatkan untuk kita berbagi ya Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih di antara kita, yang ada adalah perbedaan waktu kita menerima materi itu sendiri. Baik, pada pagi hari ini kita ketemu pada sesi hari ke-6 kita, yaitu kita akan belajar tentang asesmen. Sebelumnya materi kita yaitu modul ajar. Nah, sekarang di sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menilai atau menghitung atau menakar atau memetakan capaian kita itu sendiri. Dan baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu biar kita terukur dan terarah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau misalnya saya bertanya, nanti Bapak gunakan alat tulisnya. Apakah sudah ada yang punya alat tulis? Oke, kita punya alat tulis. Saya akan kasih pertanyaan 4 ya, Bapak Ibu. Silakan Bu Mimi. Oke, Bu, ya, Bu Jum gimana? Bu Jum udah siap alat tulis dan kertasnya? Kita coba untuk pretest dulu, Ibu, untuk penyegaran. Oke, soalnya yang pertama. Sudah siap? Siap. Bu Mimi bagaimana Bu? Oh, belum kayaknya Bu Mimi. Masih kertasnya belum ketemu nih Bu. Iya, cari kertasnya dulu. Sudah. Bu. Oke, yang pertama soalnya dia cukup dipakai clue-nya aja ya Bu, kata kuncinya aja dijawab. Kata pendek. Nih, yang pertama, alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan tahapan capaian kita kenal dengan. Yang kedua, pengumpulan data di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi anak sebelum materi dimulai. Sebelum materi dimulai, kata kuncinya ya Bapak Ibu, kita kenal dengan. Oke, yang terakhir ini. Asesmen yang menitik beratkan pada proses. Proses Bapak Ibu, kira-kira itu kita namai dengan. Oke, silakan. Kita lihat. Oke, saya tanya aja deh satu-satu. Kalau Pak Rian gimana nih? Jawaban nomor 1, alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi. Asesmen. Oke, betul sekali, hebat, luar biasa. Sepertinya materinya udah tercapai ini. Kalau Ibu Mimi, pengumpulan data di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal anak, itu kira-kira apa ya Bu ya? Asesmen diagnostik. Luar biasa, betul ya. Yang ketiga, asesmen yang menitik beratkan pada proses terjadinya perubahan. Jadi ini di proses kita Bu Jum. Gimana Bu Jum? Asesmen formatif Bulan. Wah, luar biasa. Tapi sepertinya karena udah tahu kita nggak usah lanjut materi ya Bapak Ibu ya. Udah pada ngerti semua kayaknya. Oke, baiklah. Untuk memperdalam saja atau mengingat-ingat ya Bapak Ibu, saya coba share screen dulu. Kita izin ya Bapak Ibu. Di dalam buku panduan ada Pak? Oke,
pada pagi hari ini kita akan belajar asesmen. Nah, capaian pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah bahwa kita mengerti tentang apa yang dimaksud dengan asesmen. Yang kedua, mengenal jenis asesmen itu sendiri. Dan ketiga, perbedaan asesmen di konsep paradigma baru. Nah, itu kata kuncinya. 3 itu aja yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Oke, Bapak Rian, Ibu Mimi, dan Ibu Ju, apakah kita sudah siap ini belajar? Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi setelah Pak Rian tadi memaparkan, udah menjawab apa itu asesmen, apa itu alat untuk mengukur, maaf saya terbalik. Jadi kalau kita mungkin sebagai guru sudah dibilang alat untuk mengukur, kita udah tahu kalau alat ukur itu adalah asesmen biasanya kita pakai ya Bapak Ibu, supaya bisa memetakan, mengetahui, dan menakar kita di posisi mana anak atau capaian pembelajaran yang telah kita lakukan. Oke, berikutnya jenis asesmen itu pada pembelajaran paradigma baru ini ternyata kita ditekankan pada 3 asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Tadi sudah Ibu Mimi menjawab tadi asesmen diagnostik. Ya, betul. Bu Mimi luar biasa ya. Tapi kita hantarkan ya, betul Bu. Asesmen diagnostik untuk awal pembelajaran. Jadi karena kita belum tahu, apalagi kalau kita ngajarnya kelas 10 dan perdana ketemu anaknya, sebaiknya memang kita menggunakan asesmen diagnostik ini untuk melihat bagaimana kondisi awal anak yang mau kita ajarkan. Yang kedua, asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi di saat kita selama melakukan proses pembelajaran, kita menilai, kita memaparkan kepada anak, anak memperbaiki, anak melakukan, menilai lagi, seperti sebuah siklus yang tidak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Asesmen, kita masuk ke asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi 2, yaitu asesmen diagnostik yang bersifat kognitif dan asesmen diagnostik yang bersifat non-kognitif. Nah, saya bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu, hebat di sini. Kira-kira siapa yang tahu asesmen kognitif itu, yang diagnostis tipe kognitif itu maksudnya apa ya? Oke, coba Bu Mimi deh. Asesmen diagnostik, tapi dia kognitif. Jadi yang kita bedanya itu apa ya Bu? Kira-kira di gambaran Ibu seperti apa Bu Mimi? Baik Bu Ulan, saya coba menjelaskan asesmen diagnostik yang kognitif itu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terhadap mata pelajaran yang akan dipelajarinya. Oh iya, betul ya, wawasannya Iya. terhadap materinya ya Bapak Ibu, apa kesinambungan yang kita butuhkan atau kondisi awal yang kita butuhkan untuk anak melanjutkan ke materi yang akan kita ajarkan. Betul sekali. Terima kasih Bu Mimi ya. Oke, Iya, coba kepada Ibu Jum. Bu Jum, kira-kira asesmen diagnostik yang non-kognitif itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Kenapa kita harus melakukan itu juga? Kalau asesmen non kognitif itu lebih ke minat anak-anak, bakat yang dimilikinya, kelemahan belajarnya di mana gitu Bu Ulan. Oh iya, terima kasih ya. Memang karena dia ada 2, yuk kita lihat slide-nya. Terima kasih Bu Jum, itu sudah menggambarkan sekali bagaimana kita mau memahaminya. Nah, contohnya seperti non-kognitif itu adalah apa yang dapat menghilangkan bosan Anda? Ini pertanyaannya yang berkaitan tentang mereka tadi ya Bu Jum ya, tentang bagaimana mereka belajar, bagaimana karakter mereka, atau bagaimana mereka biasanya menyelesaikan masalah mereka. Atau salah satu pilihannya, pilih dari gambar berikut yang mewakili cara belajar Anda. Ini menarik nih, biasanya kalau anak dikasih gambar-gambar, terus mereka tinggal memilih, menentukan gambar mana, itu mereka biasanya suka dan cepat gitu. Atau contoh ketiga, apa pelajaran yang paling Anda sukai? Terus bisa kita tambahkan, kenapa kita menyukai pelajaran itu? Kadang anak suka pelajaran itu biasanya bukan karena pelajarannya yang menyenangkan, tapi karena gurunya yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya.
Jadi pengalaman Seperti pertama bulan yang ya, dilihat. yang menyenangkan. Pengalaman pribadi kayaknya nih Mbak Seperti Rian. kita ya Bapak Ibu ya. Semoga kita menjadi guru yang menyenangkan Bapak Ibu, luar Gak biasa. usah ditakuti siswa. Nggak mungkin seperti ini, Pak. Nggak mungkin deh varian ditakuti. Ke yang kedua, kognitif. Soal yang berkaitan biasanya ini seperti yang Bu Mimi bilang, ini pemahaman awal. Apa syarat biasanya yang kita tanyakan, kira-kira syarat pembelajarannya seperti apa yang harus dicapai. Nah, Bapak Ibu, ini penekanan berat yang akan kita titik beratkan ke paradigma baru, bahwa asesmen itu ternyata kita karena kebiasaan kita adalah asesmen yang dititik beratkan di akhir pembelajaran yang kita namai dengan asesmen sumatif, atau sedangkan yang diproses itu kita namakan dengan asesmen formatif. Karena mereka sama-sama asesmen, tapi tindak lanjutnya, gendutnya, gemuknya untuk paradigma baru ini kita harus lebih banyak mengambil asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Sedangkan nanti jika kita mengelolanya dengan bagus di proses dan di awal, insya Allah anak akan digiring untuk bagus juga di asesmen sumatif. Sehingga paradigma baru adalah perubahan itu terjadi, kita lihat di proses Bapak Ibu. Jadi jangan kita menitik beratkan anak itu harus capaiannya bagus, itu karena hasil prosesnya aja bagus atau hasil ujian semesternya bagus, tidak. Tapi mereka bagus karena memang di proses telah ada perbaikan, ada regulasi-regulasi yang bagus kita kerjakan. Nah ini paradigma baru. Kalau dulunya gambar yang kiri ya Bapak Ibu, itu kita lebih banyak mengerjakan sesuatu yang di sumatif, di akhir aja. Sedangkan yang prosesnya kita abaikan, gimana anak terjadi perubahan, bagaimana dari dia pendiam, ternyata dia bisa mengucapkan 2 kata, 3 kata, dulunya menjawab dengan takut, sekarang sudah menjawab dengan percaya diri dan mandiri. Dan proporsinya seperti ini. Jadi kalau asesmennya hanya sumatif itu bagiannya kecil aja, sedangkan asesmen yang terjadi di proses yang untuk penilaian itu sendiri, untuk pembelajaran itu jauh lebih gemuk dikerjakan. Oke, kita masih next ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi gunakan sedikit energinya, sedikit lagi. Bentuk asesmen itu ada 2, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu kita lihat apa saja. Tidak tertulis itu biasanya diskusi, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan yang tertulis itu jurnal, esai, poster, dan yang segala sesuatu yang bisa tertulis. Tapi pada dasarnya konsepnya sama, bahwa hal ini sama-sama bisa kita jadikan portofolio ya Bapak Ibu ya. Oke, ini contoh-contohnya, misalnya soalnya sama aja nih, kita titik beratkan ke formatif ya Bapak Ibu. Ini contoh soal lembaran aktivitas praktek anak. Terus gimana kita menilai asesmennya, hasil yang dilakukan oleh anak dari pengamatannya biasanya seperti ini. Rubrik asesmen praktek anak. Oke, terakhir, udah sepertinya ini kita sudah biasa melakukannya, cuman penitik beratannya adalah kita harus banyak-banyak melakukannya dan mengevaluasi perkembangan anak. Nah, itu paradigma baru. Terakhir, bahwa kita tetap harus memberikan umpan balik kepada anak sehingga ada take and give dan ada regulasi perbaikan dalam diri anak dalam sebuah pembelajaran. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada yang bisa didiskusikan, insya Allah kalau bisa dijawab akan saya jawab. Saya akan stop sharing ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Saya Bu Jum, mulai. Ibu Mimi. Oke, Pak Rian selalu yang pertama. Oke, Pak Rian. Baik Bu Ulan, ini sedikit bertanya, saya juga masih agak ragu itu dengan asesmen formatif dan sumatif. Kira-kira apa yang paling ideal kita lakukan dalam pembelajaran? Oke, ini maksudnya terkait dengan pembelajaran itu yang paling ideal ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang guru ya, ini karakternya kita berpikir sebagai seorang guru bahwa kita pembelajaran itu adalah tetap berpusat kepada anak. Jadi karena kenapa paradigma baru berpikir berpusat kepada anak, kita nilai dulu anak itu, terus kita mengetahui karakter anak. Ini penting Bapak. Kalau dulu kita nggak perlu tahu karakter anak, masuk semuanya, terus kita kasih materi, ada masalah, kenapa terjadi masalah, kita lapor BK.
Tapi kalau sekarang bagaimana kita mengetahui anak dulu, terus mereka kita gali, mereka cocoknya di mana ya pembelajarannya. Sehingga guru paradigma baru adalah guru yang smart, guru yang bisa melakukan metode pembelajaran yang berbeda untuk anak yang berbeda, sehingga asesmen kita juga kenanya tepat sasaran. Terus anak tergali terus, sehingga makanya dibilang di sini gendutnya di formatif. Jadi asesmen itu harus kita lakukan gendutnya di formatif, tapi materinya tetap aja sama, soalnya sama, tapi caranya, proses yang kita lalui yang berbeda mungkin Bapak. Lebih sabar intinya kayaknya. Oke, gimana Pak Rian? Luar biasa Bu Ulan, jadi agak lebih terang saya sedikit ini dengan penjelasan Bu Ulan ini. Alhamdulillah ada terangnya. Oke, Bu Jum atau Bu Mimi ada pertanyaan? Kalau tidak ini, kalau udah sama-sama mengerti atau udah sama-sama paham, kita kembalikan lagi kepada moderator kita atau masih ada pertanyaan? Ayo Bu Mimi. Cukup Bu Ulan karena setelah pertanyaan Pak Rian tadi kami sudah lebih paham. Alhamdulillah sekali. Bu Risma kita sepakati dulu, udah paham kita Bu Jum? Insya Allah paham bulan. Alhamdulillah. Oke, jika penjelasannya kita terang benderang. Terang benderang berbinar ya Bapak Ibu, semoga kita sama-sama berbinar sesuai dengan cita-cita kita sendiri. Baik Bapak Ibu, jika kita sudah sama-sama paham rasanya, ini tidak akan bisa kita pahami kalau kita tidak mencoba untuk mempraktekannya. Dan pertama kita sudah mencoba menggali bersama-sama, memikirkan, insya Allah kita akan mendiskusikan sama-sama di grup kecil kita. Kalau begitu saya coba kembalikan kepada moderator yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Arya. Moderator kita tadi Bu Mimi ya, maaf. Iya, tunggu. Sepertinya Pak Rian ini sangat berbinar, makanya saya selalu menuju Pak Rian kayaknya. Saya kembalikan kepada Bu Mimi. Ya, terima kasih Bu Ulan telah menyampaikan materi-materinya dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan kami dapat menerima apa yang Bu Ulan sampaikan dan menerapkannya di sekolah. Akhir kata kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.